Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan simulasi mengajar dengan pendekatan ADLX terpadu. Ikuti terus ya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Oke, alhamdulillah bil khair. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Namun, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Oke, seperti biasa sebelum kita membaca doa, kita punya tepuk. Namanya tepuk satu. Seperti yang kemarin, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk Jari dua. tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Bersiap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rah Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah baca doa. Sekarang Bapak mau nanya kepada kalian semuanya. Siapa yang kemarin menjalankan sholat 5 waktu? Oke, pintar. Ada lagi? Reanu, Nola ya. Berarti yang belum menjalankan sholat 5 waktu mulai hari ini nanti harus sholat. Oke, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Oke, pintar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi yang belum sholat subuh besok mulai sholat subuh kembali. Oke? Siap, karena sholat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena yang membedakan kita dengan orang lain, dengan agama yang selain Islam adalah sholat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau mengabsen kalian satu persatu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir semuanya hari ini. Yang sakit insya Allah nggak ada ya. Alhamdulillah. Ada seorang anak namanya Ani. Oh ya, sebelum Bapak bercerita, ketika kalian mendengarkan kata pasar, kalian tepuk tangan ya. Kalau kalian mendengar kata pasar, kalian tepuk tangan. Tapi kalau kalian mendengar kata uang, ketika kalian mendengar kata uang, kalian tepuk meja. Siap? Paham nggak? Coba. Kalau mendengar kata pasar, kalau mendengar uang, oke, pinter, bagus. Cerita begini, ada seorang anak yang bernama Ani. Ani ini pada suatu pagi di hari Sabtu diajak pergi oleh orang tuanya untuk pergi ke pasar. Di pasar, loh, nggak konsentrasi. Di pasar, Ani membeli wortel seharga Rp2.000. Loh, kan nggak ada kata uangnya. Nggak ada kata uang. Kalau ada kata uang baru 2.000. Oke, wortel 2.000. Lalu membeli
tomat 3.000, lalu memberi cabai 5.000. Nah. Di pasar, Ani juga mendapatkan uang dari ibu. Uangnya itu konsen. Uangnya itu berupa 1 lembar Rp1.000 dan 2 logam Rp500. Oke. Sekarang Bapak tanya, dari cerita tadi, apa yang kalian dapat informasinya? Apa? Ya, Apa, Soki? Ani dikasih uang Berapa? 3.000. Pinter. Ada lagi? Apa informasi yang kalian dapat dari cerita Bapak? Apa, Isa? Ani membeli tomat, wortel, dan cabai. Pinter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada lagi nggak informasi yang didapat dari cerita Bapak? Siapa yang tahu? Ada lagi nggak? Yang satu lagi? Apa ya? Yang paling pertama apa? Angkat tangannya dong. Apa Sauki lagi? Ani diajak ibu pergi ke pasar. Pinter. Ani diajak ibu pergi ke pasar. Oke. Nah, jadi di pasar itu sebelum kita berinteraksi dengan penjual, ada yang namanya ada yang namanya fokus. Ada yang namanya uang. Ada yang tahu nggak sih uang itu untuk apa? Untuk membeli makanan dan minuman. Apa? Untuk membeli makanan dan minuman. Oke. Ada lagi yang tahu uang itu untuk apa? Untuk membeli barang-barang. Oke, untuk beli barang. Membeli barang keseharian. Oh. Oke. Apa itu uang? Untuk membeli makanan dan minuman. Ada lagi? Untuk membeli barang keseharian. Pinter. Ada lagi? Apa Zafran kencang? Untuk membeli barang-barang. Oke. Jadi uang itu adalah sebuah alat tukar. Apa? Tukar. Alat tukar untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan dengan uang. Paham ya? Oke, sebelum dilanjut, jadi hari ini kita belajar tentang mengenal mata uang. Oke, setiap negara mempunyai mata uangnya masing-masing. Sebelum kita lanjut, mari kita nonton video berikut ini. Kalian pahamin, kalian cermatin, nanti Bapak akan menanyakan apa sih video ini. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Blitan. Salah satu kisah kedermawanan Utsman bin Affan terjadi ketika kota Madinah memasuki musim kemarau. Pada waktu itu, banyak sumur-sumur di kota Madinah yang mengalami kekeringan dan hanya tersisa sumur milik orang Yahudi. Dia merupakan pribadi yang kikir. Ia tidak mau memberikan air sumurnya kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah harus membeli air sumurnya dengan harga yang mahal. Tentu saja, hal ini sangat memberatkan bagi penduduk Madinah. Hingga banyak di antara mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan pengumuman kepada mereka. Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang sekiranya bersedia untuk membeli sumur milik Yahudi itu? Lalu, beliau bertanya kepada umat. Utsman bin Affan yang terkenal dan merendah langsung menerima tawaran Nabi. Biar saya saja yang membelinya, wahai Rasulullah. Utsman pun langsung melangkahkan kakinya menuju rumah si pemilik sumur. Di sana, ia bertemu dengan si Yahudi dan mendiskusikan tentang harga sumur yang akan dibeli. Wahai Fulan, maukah kau jual sumurmu itu? Tanya Utsman. Si Yahudi langsung menggelengkan kepala. Saya tidak mau menjualnya. Sumur itu sudah menjadi mata pencarian saya. Jika saya jual, maka saya tidak akan mendapatkan uang lagi. Utsman tidak menyerah. Dia menawarkan usulan kepada pemilik sumur. Bagaimana jika saya membeli separuh sumurmu? Si Yahudi itu bingung dan bertanya kepada Utsman. Apa maksud Anda, wahai Utsman? Dengan lembut, Utsman berusaha menjelaskan kepada si Yahudi. Kita pakai sumur itu secara bergantian. Misalkan, hari ini
ambillah sebanyak yang kalian mampu, dan sehingga bisa kalian gunakan hingga esok. Setelah pengumuman itu, penduduk Madinah pun langsung mengambil air ke sumur itu hingga mereka bisa menjadikan cadangan air untuk esok hari. Sebab pada hari berikutnya, sumur tersebut milik orang Yahudi. Sejak saat itu, penduduk Madinah tidak lagi kekurangan air. Si Yahudi pemilik setengah sumur merasa rugi karena tidak ada lagi yang memiliki air pada hari saat sumur itu menjadi miliknya. Akhirnya, ia tidak lagi mendapatkan penghasilan dan memutuskan untuk menjual setengah sumur sisanya kepada Utsman dengan harga 8.000 dirham. Utsman pun setuju untuk membeli setengah sumur tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan. Sekarang Utsman menjadi pemilik sumur seutuhnya. Selanjutnya, Utsman menginfakkan sumur tersebut di jalan Allah, menjadikan sumur tersebut milik kaum muslim. Hingga saat ini, Utsman bin Affan masih bisa kita temui. Bahkan setelah mengalirkan air selama 1400 tahun. Oke. Tadi ada cerita tentang Sayyidina Utsman. Siapakah Sayyidina Utsman? Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Ya. Siapa yang bisa bercerita apa informasi yang kalian dapat dari video tersebut? Siapa? Apa? Ayo. Apa yang kalian dapat dari informasi ini? Utsman membeli sumur Yahudi. Iya, pinter. Sayyidina Utsman bin Affan itu membeli sumur milik orang Yahudi. Kira-kira Sayyidina Utsman bin Affan tadi membeli sumur Yahudi menggunakan apa? Apa? Uang. Oke, menggunakan kira-kira kalau Sayyidina Utsman membeli tanpa uang bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu, walaupun nilainya berbeda, kalau di Indonesia namanya rupiah. Kalau di Arab Saudi zaman Rasulullah namanya dirham. Dirham. Tadi disebutin kan berapa jumlahnya? 12 dirham. 12 dirham dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan itu cukup untuk kaum yang ada di kota Madinah. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira dari eksplorasi ini tadi kita mengetahui bahwasanya uang itu adalah alat tukar untuk membeli sesuatu. Sekarang Bapak akan memberikan kalian uang. Ya. Bapak akan memberikan kalian uang. Jadi ini merupakan alat tukar untuk di Indonesia. Kira-kira udah ada yang tahu belum nih nilai mata uang yang Bapak pegang? Coba. Berapakah nilai mata uang ini? Apa? Rp10.000. Berapakah mata uang ini? Rp5.000. Rp5.000. Berapakah mata uang ini? Rp20.000. Rp20.000. Kalau ini berapa ya? Rp2.000. Iya. Kalau ini? Rp100.000. Oke, Bapak juga punya lagi satu lagi. Kalau ini? Rp50.000. Terakhir, yang paling kecil, berapakah nilai ini? Rp1.000. Oke. Pertanyaan Bapak. Uang di Indonesia dibagi menjadi berapa jenis? Berapa jenis? Apa? Rayane kencang? 2. Apa aja? Yang kencang? Logam sama kertas. Pinter. Ada 2 jenis uang di Indonesia. Ada yang berbentuk, ada yang berbentuk kertas. Dan nilainya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan itu bisa dipakaikan di seperti ini. Nah, ini adalah contoh uang kertas. Mana yang contoh uang logam? Bapak punya. Nah, ini. Ini contoh uang logam. Nah, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik. Kalian harus mengenal uang ini sebagaimana ini adalah alat tukar untuk jual beli. Nah, setiap uang punya nilainya. Ya, setiap uang punya nilai. Dan setiap barang juga punya jumlah.
Kira-kira uang 5.000 ini sama dengan berapa uang logam dan lembar? Uang 5.000 ini berapa, Shoki? Sama dengan 2.000-nya 2, 1.001. pinter. 2.000-nya 2 lembar, 1.000-nya 1 logam, 1 koin. Oke, pinter. Sekarang Bapak tanya lagi. Berapakah uang ini? Berapakah uang ini? Jika Bapak menukar dengan uang 5.000, berapa yang Bapak dapatkan? Berapa yang Bapak dapatkan? 5.000-nya berapa lembar? Berapa lembar? 2 lembar. Oke, pintar. Sekarang tugasnya adalah Bapak akan membagikan uang ini kepada kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. 1, 2, dan 3. Oke? Tugasnya nanti adalah kalian perhatikan uangnya. Oke? Setiap kelompok Bapak kasih uang, kalian perhatikan uangnya. Nanti perwakilan satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 bertukar uang dengan 2. Kelompok 2 bertukar uang dengan kelompok 3. Kelompok 3 bertukar uang dengan kelompok 1. Paham maksudnya? Paham. Oke, contoh. Tadi Bapak udah bilangin 10.000. Nah, berarti kamu bertukar uang dengan 5.002. Oke, kamu bertukar uang dengan ini. Paham ya? Oke, siap. Nanti dicatat. Oke, siap? Nanti dicatat. Bapak akan memberikan kertasnya. Siap? Paham? Oke, siap. Bapak akan memberikan. Hah? Ya, nanti kau belajar coba. Oke. Oke, siap ya? Pegang, coba. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, Bapak akan memberikan kalian sebuah kertas di sini. Coba kalian perhatikan, kalian pahami. Siap? Ya. Jadi di sini Bapak kasih kertas kepada kelompok kalian. Tuliskan nilai mata uangnya, kira-kira bisa ditukarkan dengan kelompok lainnya. Oke, paham ya? Paham nggak? Paham ya? Coba. Siap. Ya? Sabar. Kalian kira-kira mau menukarkan mana uangnya? Siapa? Oke, kamu menukarkan itu. Kamu mau tukarkan kemana? Ke kelompok 2. Oke, coba. Oke, tulis. Berarti tadi kamu menukarkan berapa uangnya? Ya tulis di situ 10.000 sama dengan berapa? Oke, coba pinjam pensilnya. Diambil pensilnya dong. Sudah? Siap. Selanjutnya kelompok tengah mau menukarkan berapa Zafran ke kelompok selanjutnya? Silakan Zafran. Hai Zafran, silakan. Hai Zafran, 10.000 apa 20.000? Ya, coba. Bagaimana caranya? Jangan lupa ditulis nanti hasilnya. Lalu kelompok 3 mau bertukar uang berapa dengan kelompok 1? Ayo cepat.
Dah. Ya udah biarin. Oke. Pintar. Tadi sudah menemukannya, coba kalian tuliskan uang nilainya ditukar dengan nilai yang sama. Kira-kira berapa? Ayo, coba diskusi bareng-bareng sama temennya. Tadi kamu nuker uang berapa? Tukar 20.000. Tulis 20.000. Kembali. Sudah? Kalian sudah diskusikan? Sudah? Oke, sekarang perhatikan ke depan sebelum kita mempresentasikan, menyebutkan apa hasil diskusi kalian. Ikuti Bapak. Oke, siap. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Oke. Sekarang clue-nya ikuti Bapak. Ikuti apa yang Bapak katakan. Ikuti apa yang Bapak katakan. Ingetin clue-nya. Paham ya? Siap. Kerbau. Clue-nya ikutin apa yang Bapak katakan. Paham? Clue-nya ikuti apa yang Bapak katakan. Siap? Kerbau. Kerbau. Kambing. Kambing. Kerbau. Kambing. Kambing kerbau. Kerbau kambing kerbau kambing. Kambing kerbau kambing kerbau. Kambing kambing kerbau kambing. Berapa kambingnya? 2. Clue-nya ikuti apa yang Bapak ikuti. Kurang konsen, yang konsen cuma Sophie ternyata. Oke, paham nggak? Sekali lagi, kambing, kucing, kelinci, kambing, kucing, kelinci, 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 kucing, kucing, kelinci, kucing. Berapa kucingnya? Pinter, alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi clue-nya itu ikuti apa yang Bapak ucapkan. Oke? Alhamdulillah. Sekarang selanjutnya adalah coba. Bapak mau tahu. Coba kalian kelompok 1 presentasikan. Sebutkan hasil diskusi kalian tadi alat menukar uang dengan uang lainnya. Coba nilainya yang sama. Ayo coba berdiri. Siapa perwakilannya? Shoki. Shoki berdiri. Sophie? Shoki aja ya Bang Sophie. Tadi kamu menukar apa? Kamu yang keras ngomongnya. Ngomong keras. Saya menukarkan 10.000 sama dengan 5.002. Oke, pinter. Coba tempel di sini Shoki. Kelompok 1. Oh, kita kebalik, Pak. Bapak, kita kebalik. Oke. Bapak, saya kebalik. Ini nilai 10.000 ya. Oke, kelompok 2.
Kelompok 2, coba kalian berdiri. Apa yang kalian dapat diskusikan? Saya menukarkan duit 20.000 sama dengan duit 10.000 dua. Oke. Menukarkan uang 20.000 rupiah dengan uang 10 ribuan 2 lembar. Oke, silakan kalian taruh di sini. Kelompok 3 udah selesai. Oke, kelompok 3. Coba kelompok 3. Sudah. Kelompok 3 belum nih? Kayak kelompok 3. Tadi kelompok pertama 10.000 rupiah dengan 5.000 rupiah. Kelompok 2 20.000 rupiah dengan 10.000 2 lembar. Kelompok 3, ayo kelompok 3. Oke, kelompok 3 berdiri, kencang suaranya. Saya 20.000 saya tukarkan dengan uang 10.000 dua lembar. Oke. Kelompok 3 menukarkan uang 20.000 dengan 10.000-nya berapa lembar? Oke, silakan. Nah, coba ya. Sekarang tadi kalian udah mengenal kan alat tukar untuk barang. Nah, 20 ribuan bisa ditukar dengan nilai 10 ribuan 2. 10 ribuan bisa ditukar dengan nilai 5.000 2. Kalau 50.000 rupiah bisa ditukar dengan uang nilai berapa? 20 ribunya berapa? 2 lembar. 10 ribunya 1 lembar. Itu nilainya sama dengan nilai 50.000 rupiah. Nah, kalian sudah mengenal ini. Kira-kira dari uang 10.000 rupiah, barang yang kalian dapatkan apa aja? Apa tadi, Pak? Dari uang nilai rupiah, barang yang kalian dapatkan apa saja ya? Uang 10.000 rupiah, jika kalian belikan barang, benda yang kalian dapatkan apa aja? Apa aja? Apa aja makanannya? Coba angkat tangan, dibiasakan. Kalau misalkan mau menjawab, angkat tangan. Kira-kira uang 10.000 rupiah itu untuk beli apa aja? Oke, Shoki. Shoki, Ranu. Buku tulis, Pensil, pulpen. Kira-kira buku tulis berapa harganya? 5.000. 5.000 rupiah. Lalu pulpen berapa harganya? 3.000 rupiah. Pensil berapa harganya? Oke, 2.000 rupiah. Jika dijumlahkan semuanya berapa hasilnya? 10.000 rupiah. Jadi uang 10.000 bisa ditukarkan dengan buku tulis 1, pulpen 1, dan pensil 1. Sekarang kalau misalkan kamu punya uang 5.000 rupiah, berapa benda yang kamu dapat? 5.000. Ya, kali 5.000. Angkat tangan yang kencang. Apa saja? Teh poci. Teh poci. Ya, dapat teh poci 5.000 rupiah. Oke. Ya, oke. Itu kenal mata uang dan benda yang kita dapatkan dari uang tersebut. Itulah alat tukar uang. Selanjutnya, perhatikan lagi. Selanjutnya, Bapak akan memberikan soal kepada kalian semua untuk mengetahui sampai mana apakah kalian paham dari pelajaran ini. Oke, uangnya Bapak ambil lagi ya. Yang merah ada gak, Pak? Kita kok kalau ada merah, Pak? Nah, oke. Enggak, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oke. Kalian mengenal mata uangnya sendiri-sendiri. Ibu kasih, Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya, 10 menit ya. Ya. Ayo. Pak, Dah, cukup. Oke. Ya. Oke. Sip. Oke. Terima kasih. Wah, ini kita kerjain dua-duanya, Pak. Betul. Kalian kerjakan sendiri-sendiri.
Sudah selesai? Oke. Oke. Nah, setelah selesai mengerjakan, sekarang Bapak mau bertanya sama kamu. Oke. Kira-kira yang paling besar nilainya adalah uang 100.000. apa? 100.000 rupiah. Oke. Uang yang nilainya paling kecil berapa? 1.000 rupiah. Berapa? 1.000 rupiah. Benar. 100 rupiah. Berapa? 100 rupiah. Yang kencang. 100 rupiah. Ternyata ada uang 100 rupiah. Ya, uang yang paling kecil nilainya 100 rupiah. Kalau uang yang paling besar nilainya 100.000 rupiah. Itu pelajaran kita tadi mengenal mata uang. Dari uang 100 rupiah sampai uang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Terus kita juga mengenal nilai mata uangnya juga. Bahwa uang 50.000 rupiah bisa ditukar dengan uang 10.000 rupiah. Tapi dengan jumlah dan nominal yang sama. Nah, tadi kalian udah praktekkan. Lalu uang 20.000 rupiah juga bisa ditukarkan dengan uang 5.000 berapa? 4 lembar. Berarti kalian udah mengenal nilai mata uang. Nah, terus kita bisa kaitkan juga. Kalau uang itu juga sebagai alat tuh. Kalau kita mempunyai uang 10.000, tadi kita bisa mendapatkan apa aja? Buku tulis. Terus? Ya, itulah uang sebagai alat tuh. Kalau uang 5.000 rupiah tadi dapat berapa? Apa aja kita dapatnya? Apa? Teh poci. Oke, alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah kalian sudah paham tentang uang tersebut. Nah, setelah ini kita punya misi nih. Kira-kira misi kita dengan uang ini apa ya? Ada tahu nggak? Misi kalau kita punya uang, apa yang harus kita lakukan? Apa manfaat dari uang ini? Bisa membeli makanan. Oke. Selain membeli makanan apa lagi? Bisa membeli barang. Oke, sama memberi barang. Kira-kira manfaat dari uang untuk tindak lanjutnya apa? Apa ya? Dengan uang kita bisa apa lagi ya? Selain memberi barang? Yang kamu lakukan setiap Jumat pagi apa itu ya? Berbagi. Apa? Apa? Beramal bisa. Bener nggak? Ternyata uang itu bisa buat amal. Oke? Dan paling penting adalah selain kita buat beramal, tak lupa juga setelah kita mengenal mata uang ini, ya, tujuan kita agar beramal dan juga buat hidup Oh iya dong, kita udah mengenal uang nih, berarti kita sudah bisa mengelola uang. Mana uang yang harus dikeluarkan, mana uang yang harus disimpan. Tujuannya seperti itu. Dan tak lain juga untuk beramal atau berarti misi kita selama 1 minggu ini apa yang kita lakukan? Hidup hemat dan bersedekah. Apa yang kencang? Hidup hemat dan bersedekah. Itu dulu. Nulisnya ntar dulu. Perhatiin dulu. Nulisnya nanti dulu. Oke? Hidup hemat dan bersedekah. Nulisnya nanti dulu. Perhatiin dulu. Oke? Hidup hemat dan bersedekah. Kira-kira Aisyah, kamu akan bersedekah selama berapa hari ini? Mulai hari ini kamu mau bersedekah? Mulai hari ini berapa hari kamu ingin bersedekah? 10.000. Oke, 10.000. Shopee, kamu mau hidup hemat mulai hari ini? Ya, karena hemat itu pangkal kaya. Nola, selama di rumah nanti kira-kira apakah kamu ingin bersedekah? Iya ya, nanti bersedekah ya. Berarti nanti tindak lanjutnya Bapak tanya lagi. Apakah kalian 2 hari ke depan sudah mengeluarkan uang untuk bersedekah? Oke? Paham ya? Oke.
Oke, mudah-mudahan tindak lanjut ini menjaga kita mengambil manfaat bahwasanya nilai itu bisa buat dilakukan dalam bersedekah. Oke? Nah, selain itu sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 27 yang artinya janganlah kalian berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu adalah sifatnya siapa? Yang goncang sifatnya siapa? Setan. Sifatnya setan kalau yang berlebih-lebihan. Jadi kita nggak boleh berlebih-lebih. Nah, sebagaimana tadi firman Allah. Quran surah Al-Isra ayat 27. Nah, jadi jangan berlebihan. Punya uang boros. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Nah, yang kita mau kita beli. Itu nggak boleh. Jadi kita membeli apa yang kita butuhkan saja. Itu ya. Itu firman Allah. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini kita udah belajar apa aja tadi? Siapa yang tahu? Apa aja? Terus apa lagi? Cerita Umar bin Affan. Cerita Utsman bin Affan. Ada lagi? Angkat tangan. Pinter. Tukar menukar. Ada lagi? Hari ini kita belajar apa? 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 Mata uang, iya. Apalagi tadi? Tukar menukar apa? Jual, beli. Wah, itu yang penting. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah selesai belajar hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita tepuk semangat dulu untuk pulang. Oke, tepuk semangat. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai belajar kita hari ini. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dengan keadaan sehat walafiat dan keadaan sehat pokoknya. Dan juga dalam keadaan, selain keadaan sehat kita harus ngapa lagi? Apa? Keadaan sehat apa lagi? Hah? Ya, jaga kerapihan. Jangan kebersihan aja, tapi kerapihan juga. Kita harus menjaganya. Oke? Ada yang belum paham? Pelajaran kita hari ini cukup ya? Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi besok pada pelajaran nilai tukar uang. Oke, terima kasih pada hari ini. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.